Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berbahagia bahwa hari ini di penanggalan akhir dari bulan Rabiul Awal 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini memberikan kepada kita rahmat dan karunia untuk kita bisa melaksanakan ta'lim via online pada media YouTube seperti yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti dan Nabi yang kita cintai, serta Nabi yang terus kita gali pusaka-pusaka yang telah ditinggalkan beliau agar kita selamat dalam menjalani kehidupan di dunia hatta akhirah. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini sesuai dengan jadwal dan urutan silabus pelajaran kita akan membahas hadis yang ke-21, al-hadi wal 20, hadis yang ke-21 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah. Dari Abu Amr, ya, dikatakan juga bukan Abu Amr tapi Abu Amrah, yaitu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Amr, qultu, aku pernah bertanya, aku pernah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli, katakanlah kepadaku, berikanlah sebuah statement kepada saya, fil Islam, tentang Islam, qaulan, sebuah ungkapan, sebuah ucapan, la as'alu anhu ahadan, yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada seorang pun, ghairaka, selain engkau. Jadi Abu Amrah ini bertanya tentang sebuah statement yang hendak dikatakan oleh Rasulullah, yang beliau tidak pengen lagi, beliau tidak perlu lagi untuk bertanya ucapan tadi kepada siapapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini sebuah kalimat yang sangat penting, ya, di mana seseorang meminta kepada Rasulullah, sampaikanlah kepadaku ya Rasulullah, ya, sesuatu tentang Islam yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain selain engkau. Ya, berarti ini inti daripada Islam itu sendiri yang ingin didengarkan oleh Abu Amrah dari Rasulullah, sang pembawa syariat Islam. Qala, maka Nabi bersabda, qul, katakanlah Abu Amrah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Katakan, ya, nyatakan bahwa aku beriman kepada Allah. Sesudah itu, tsumma istaqim, lalu istiqomahlah, ya, dalam ucapanmu itu. Ya, tsumma istaqim, lalu berpegang teguhlah dengan ucapanmu itu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini ada dua kalimat penting yang dititik beratkan oleh Rasulullah, yaitu iman kepada Allah dan yang kedua adalah istiqomah. Ya, rasa-rasanya dua hal ini adalah sesuatu yang sangat intim memang dalam Islam, di mana seseorang, ya, tidak akan diterima ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum dia menyatakan keimanan, ya, bahwa syarat diterimanya sebuah amalan adalah, ya, dia memiliki keimanan, dia memiliki keislaman di dalam, ya, beramal atau di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dalam Islam. Yang kedua, kalimat istiqomah. Ya, istiqomah, ya, dalam istilah, ya, tafsir daripada atau syarah dari kitab Arba'in An-Nawawiyah dikatakan al-istiqomah hiya mulazamatut tariq bi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Ya, menetapi sebuah jalan, menetapi sebuah sunnah, menetapi sebuah amalan bi fi'lil wajibat, ya, yaitu dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang disebut dia telah beristiqomah apabila dia dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan dan kewajiban-kewajiban terhadap Allah dalam Islam ini, serta dia meninggalkan manhiyat, hal-hal yang dilarang dalam Islam ini, dia lakukan mulazamah, terus-menerus. Ya, terus-menerus artinya konsisten. Ya, tidak mengenal waktu, tidak mengenal suasana, tidak mengenal kondisi. Ya, maka istiqomah inilah yang menjadikan seseorang akan,
ya, kuat dan tegar. Istiqomah lah yang akan menjadikan ketaatan dan keimanan seseorang itu menjadi bertumbuh dan semakin berkembang. Ya. Maka dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ya, beliau bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Berarti dia memiliki keimanan, iman kepada Allah. Tsumastaqamu, lalu mereka istiqamah dalam ucapan tadi. Istiqamah dalam ucapan rabbunallah itu artinya adalah seseorang konsisten, komitmen dengan ucapannya bahwa Tuhan kami adalah Allah. Rabb dalam penyebutan pernyataan ini artinya adalah Allah sebagai zat yang menjadi subjek dari segala hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Ya, Allah lah yang mencipta kita, Allah lah yang memberi kita, Allah lah yang mengambil dari kita. Ini artinya Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pelaku. Orang-orang yang menyatakan bahwa pelaku dalam kehidupan sesungguhnya ini adalah Allah, lalu dia istiqomah dalam ucapannya tadi. Dalam keadaan situasi bagaimanapun, dia terus mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Ya, ketika sedang sehat, dia sebut Rabbunallah. Ketika sedang sakit, Rabbunallah. Ketika dia sedang beruntung, dia sebut Rabbunallah. Ketika dia sedang rugi, dia pun tetap konsisten mengatakan Rabbunallah. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tatanazzalu alaihimul malaikah. Ya, malaikat akan turun kepada mereka. Kapan itu? Saat ajal menjelang, ya, saat kematian menjelang kepada dia. Ya, seraya berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan mereka memberikan kabar gembira. Bergembiralah ya dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian semuanya. Ya, berarti pahala daripada ucapan Rabbunallah lalu dia istiqamah dalam ucapannya tadi, meyakini bahwa apapun yang dia alami adalah semuanya dari Allah. Bukan sebaliknya, ketika baik dia sebut Allah, ketika dia sedang tidak beruntung dia sebut yang lain, ketika dia sedang sehat dia sebut Allah, ketika dia sedang sakit parah dia menyebut hal-hal lain yang bisa memberikan bahaya kepada dia. Ini orang yang tidak istiqomah. Orang-orang yang istiqomah dengan ucapannya Rabbunallah, maka dia akan dituruni oleh para malaikat saat ajal menjelang kematiannya. Seraya malaikat tadi menenangkan kepada dia, kepada jiwanya dengan berkata, "La takhafu wa la tahzanu." Jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Wa absyiru, dan bergembiralah bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian semuanya. Ya. Apa yang kita ambil lagi pelajaran daripada qul amantu billah tsumastaqim. Ya, tadi di awal kita katakan bahwa iman itu adalah syarat utama dalam sebuah ketaatan. Jadi iman lebih dahulu daripada ketaatan. Ya, orang yang beramal soleh tanpa keimanan, tentu amal solehnya belum sempurna. Tetapi ketika ketaatan didasarkan pada keimanan kepada Allah, amantu billah, ya, kemudian dia berlaku atau melaksanakan kebaikan-kebaikan, ditambah lagi dia istiqomah dalam kebaikan-kebaikannya tadi, itulah qaulan fil Islam. Ya, statement yang paling penting dalam Islam ini yang harus dipedomani dan dipegang oleh setiap muslim. Ya, ketika seseorang istiqomah dalam kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, kesempurnaan-kesempurnaan. Ya, sebagaimana Nabi juga mengingatkan, "Wahai fulan, janganlah kau menjadi seperti fulan. Ya, kana yaqumu lailan fataraka qiyamal lail." Yang dulunya dia pernah salat di malam hari. Dia rajin salat di malam hari, fataraka, lalu tiba-tiba dia meninggalkan qiyamul lail. Ini berarti pentingnya istiqomah, pentingnya konsistensi dalam sebuah amal soleh. Ya, tidak hanya sekali saja, tidak hanya dalam satu babak saja, tetapi berkesinambungan, berkelanjutan. Ya, itulah kebaikan-kebaikan. Dan banyak lagi hadis dan riwayat yang lain yang menunjukkan betapa pentingnya istiqomah, betapa hebatnya istiqomah, betapa indahnya seseorang yang konsisten dalam beramal soleh, tidak hanya sekali saja, tidak hanya sesekali saja, tetapi dia melakukannya terus-menerus, istiqomah, dan menjaga konsistensinya dalam beramal soleh. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan hadis singkat ini memberikan kepada kita sebuah motivasi bahwa beramal soleh itu bukan hanya dalam satu kali saja tendangan, tetapi harus disusuri terus-menerus. Ya, harus diikuti terus-menerus kebaikan-kebaikan dari itu.
bukan hanya sekali saja. Jadi yang kedua, beramal, bertaat, ya, melaksanakan ketaatan bi fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Yang paling utama adalah dasarnya harus didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan Allah mengelompokkan kita kepada orang-orang mukmin yang senantiasa menjaga istiqomah dan konsistensi dalam beramal salih, sehingga buah daripada istiqomah ini akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketenangan, ketentraman, dijauhkan kita dari kesedihan dan ketakutan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kita diberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.